Hai, kita dari kelompok 1 ingin ngasih tutorial ke kalian semua gimana caranya install Windows 10 dengan baik dan benar di PC kalian. Dan tentu aja kita akan ngasih tips and trick buat kalian semua dalam video ini. Tapi sebelum itu, kita perkenalan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nur Asadul Mas'ud, NIM A11 2021 135567, kelas 4111, nomor urut 16 dari kelompok Windows 10. Dan saya menerangkan bagian sejarah Windows dan kelebihan instalasi Windows 10 dari FlashDisk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilham Arifin Adil, NIM A11.2021.13560 dari kelas 4111 kelompok Windows 10. Saya bagian menyebutkan kekurangan dari Windows 10. Nama saya Muhammad Arsi Ramadhani, NIM A11 2021 13588 dari kelas 411 nomor 25 kelompok instalasi Windows 10, dan saya menerangkan tips and trick. Saya Febzia, NIM A1120211360 dari kelas 4111 kelompok Windows 10. Di sini saya akan menjelaskan tentang syarat sistem minimum Windows 10. Hai, nama saya Destio Hayolanio dengan NIM A11 2021 13568 dengan nomor absen 17 dan kelas A11 4111. Di sini saya akan menjelaskan gimana caranya install Windows 10 di PC kalian. Saya Ferti Ayudu Arianti dengan NIM A11 2021 13586 dari kelas 4111 kelompok Windows 10. Saya bagian menjelaskan perbedaan Home dan Pro di Windows 10. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faris Pasti Haji Saputra, NIM saya A11 2021 13564 dari kelas 4111 kelompok Windows 10. Saya bagian menjelaskan review. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wiradi Saputra dengan NIM A11 2021 13637. Saya berada di kelas A114111. Saya di sini akan mereview Windows 10 dari segi kelebihan maupun kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Nafail Safaradi, NIM A11.2021.13861 kelompok 4111, nomor presisi 36. Di sini saya mengisi bagian perbedaan antara Windows 8 dan Windows 10. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rizky Kesetiandi, NIM saya A11 2021 13889. Saya dari kelas 4111 kelompok Windows 10. Saya akan membandingkan perbandingan antara Windows 10 dengan Windows sebelumnya. Sejarah Windows 10. Windows 10 merupakan sistem operasi komputer pribadi yang dikembangkan oleh Microsoft sebagai bagian dari keluarga sistem operasi Windows NT. Diperkenalkan pada tanggal 30 September 2014, dirilis pada 29 Juli 2015, dan pada November 2015. Threshold 2 dari Windows 10 versi 10.0.10586 dirilis kepada publik. Kelebihan install Windows 10 dari FlashDisk. 1. Meminimalisir kegagalan waktu instalasi karena FlashDisk terbilang memiliki durabilitas lebih baik ditimbang CD atau DVD. Kedua, mayoritas PC atau laptop saat ini tidak dilengkapi dengan disk drive. Kebanyakan hanya menyediakan port USB saja. Ketiga, praktis dan lebih cepat prosesnya ditimbang menggunakan CD atau DVD. Beberapa kekurangan dari menginstal Windows 10 dari FlashDisk. Yang pertama, rawan terinfeksi oleh virus dan malware yang berasal dari FlashDisk yang sebelumnya digunakan. Untuk yang kedua, memerlukan lebih banyak proses seperti mengunduh file, mentahan Windows,
membuat flash disk bootleg, dan hingga langkah instalasi. Yang ketiga, perlu kode aktivasi tambahan yang harus dibeli terpisah. Tidak seperti CD atau DVD yang sudah terdapat pada paket penjualannya. Tips and trick sebelum menerapkan cara menginstal Windows 10. Pastikan PC atau laptop memenuhi persyaratan umum sebagai berikut. Lihat spesifikasi device memenuhi syarat atau belum. 2. Mengetahui tipe prosesor 64 bit atau 32 bit. Ketiga, menyiapkan driver Windows untuk memaksimalkan sistem Windows 10 dan dapat dilakukan setelah Windows 10 terinstall. Keempat, menyiapkan software laptop penting atau yang sering dipakai, sebab setelah Windows 10 aslinya memiliki program yang terbatas. Ulasan, saat memiliki instalasi memerlukan boot setelah Windows 10. Yang pertama dapat berasal dari DVD, lalu media kedua yang dapat dijadikan boot installer adalah flash disk. Syarat sistem minimum Windows 10. Yang pertama, prosesor atau CPU itu 1 GHz atau yang lebih cepat. Yang kedua, memori atau RAM 1 GB untuk Windows 32 bit atau 2 GB untuk 64 bit. Yang ketiga, hard drive 32 GB atau yang lebih besar. Selanjutnya, kartu grafis kompatibel dengan DirectX 9 atau yang lebih baru, resolusi layar 800x600 atau yang lebih besar untuk koneksi internet dimanapun yang diperlukan untuk autentikasi, pengaturan perangkat awal dan pembaruan. Oke, sekarang kita masuk ke tahap proses instalasi. Kalian siapkan dulu flash disk berukuran minimal 8GB dan pada contoh kali ini saya menggunakan flash disk berukuran 8GB. Oh iya, sebelum itu kalian pastikan membackup semua data yang ada dalam flash disk ini karena kita akan memformat flash disk ini dan menjadikannya sebuah bootable Windows 10. Oke, kita udah masuk ke laptop. Hal yang pertama yang harus kita lakukan adalah download aplikasi yang namanya Rufus. Nah, ini webnya Rufus. Terus kita pilih aplikasi yang terbaru. Nah, ini tinggal download aja. Download, terus kita buka. Nah, jadi ini adalah tampilan pertama dari aplikasi Rufus. Kalau USB kalian udah kalian colokin, bakal kedeteksi otomatis di sini. Nah, untuk pilihan boot, kalian bisa pilih file ISO yang kalian download. File ISO Windows ya, bukan ISO game. Jadi filenya ini bisa kalian download di internet, bisa ketik aja di Google Windows ISO gitu, pasti muncul kok. Windows ISO. Banyak kok yang dia ini tinggal download Windows 10, Windows 10 ISO. Nah, kalau kalian udah download, opsi image-nya pilih instalasi Windows standar, terus skema partisinya itu nyesuaiin hard drive dari komputer kalian masing-masing. Untuk ngeceknya kalian bisa ketik di CMD, terus disk part. Nah, kalau udah masuk ke disk part, kita ketik aja list disk. Nah, di sini akan kedeteksi GPT atau MBR. Nah, berhubung yang mau diinstal ulang bukan komputer ini, komputer yang lainnya, dan komputer yang lain itu partisinya MBR, jadi kita pilih di sini MBR. Nah, sistem targetnya cuma satu, tetap label bebas, sistem berkasnya NTFS, terus ukuran clusternya ya benar ini. Dan kita klik mulai. Tapi sebelum kalian klik mulai, lebih baik kalian backup semua file yang ada di flash disk kalian. Nah, ini udah kosong karena udah aku pindahin semua. Kalau kalian klik mulai, bakal ada peringatan seperti ini. Peringatan semua data perangkat akan dihapus bla 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 bla. Jadi semua data yang ada di flash disk itu akan dihapus. Klik OK untuk melanjutkan. Nah, kita tunggu aja sampai selesai nih. Nah, udah selesai. Jadi prosesnya jauh lebih lama dari yang saya perkirakan. Yang tadinya saya kira 5 menit, ternyata ini selesainya sekitar 15 menit lah.
Nah, kalau udah selesai kayak gini, berarti kalian udah berhasil membuat flash disk kalian menjadi sebuah bootable. Nah, jadi kalau udah jadi bootable-nya, kita tinggal colokin aja ke PC kalian masing-masing. Nah, kalau udah, kita nyalain laptopnya, tapi dengan kita nyalain laptopnya, itu kan masuknya ke Windows biasa. Untuk masuk ke bootable ini, flash disk ini, kita tekan tombol kombinasi untuk masuk ke BIOS. Nah, tombol ke BIOS itu tiap brand laptop itu beda-beda. Berhubung yang saya pakai ini Lenovo apa ya? Lenovo IdeaPad 300 14 IBR, dan tombol untuk masuk ke BIOS-nya adalah Fn plus F2. Jadi kita tekan tekan power, lalu kita tekan tombol konfigurasi itu tadi. Power, langsung Fn F2 berkali-kali biar dia masuk ke BIOS. Nah, dia akan masuk ke BIOS kayak gini tampilannya. Kalau udah masuk, kita masuk ke tab boot. Nah, ini tampilan dari tab boot. Untuk mengubah bootable dari HDD ini kan paling atas. Untuk mengubah USB kita pindahin ke paling atas. Caranya kita dengan tombol Fn plus F6. Nah, udah paling atas, kita ke tab exit, lalu exit and save change. Yes. Nah, dia akan restart otomatis, kita tunggu aja. Dia bakal nyala lagi, kita tekan enter atau tombol sembarang biar dia booting ke USB. Nah, dia bakal masuk ke halaman pertama untuk instalasi Windows 10. Bentar, kita fokusin dulu kameranya. Nah, untuk ini kita pilih United States, nggak usah dirubah. Ini juga United States, sama. Ini keyboardnya US, dan klik Next. Klik Install Now. Setup is starting. Setup is starting. Sabar, pokoknya kalau install Windows itu harus sabar, nggak boleh tergesa-gesa. Apalagi PP deadline tuh guys, deadline-nya nanti malam, buatnya hari ini, sore-sore lagi. Nah, kalau kita diminta buat aktivasi Windows, kita klik aja, nggak punya aktivasi produknya ya. Dan kita lanjut ke pilih operating sistemnya. Saya pilih Windows 10 Pro. Kita klik Next. BTW ini arsitekturnya 64 bit karena prosesor dari laptop ini memang 64 bit. Kita lanjut ke Accept, klik Next, dan kita pilih Custom Installation. Nah, di drive ini buat tips aja, kalau kalian masih punya data di C atau data di luar dari partisi D atau E, termasuk di download, dokumen, foto, atau yang lain-lain, itu bakal hilang karena bakal kita format. Jadi sebelum kita masuk ke step ini, lebih baik kita pindahkan dulu data dari C atau folder lainnya lah ke instalan ke partisi D atau E. Jadi kita ini format dulu. Pastiin ya kalau total size-nya C itu emang segini. Kalau laptop saya partisi C-nya itu emang segini, jadi kita klik format. Oke. Kita tunggu. Dan partition 1 ini adalah partisi sistem ya. Kita klik format juga. Tapi kalau mau install Windows 10 ini nggak bisa di drive system. Kita ke drive 0 partition 2 ini atau local disk C lah lebih tepatnya. Kita klik next. Kan udah kita format ya. Pastiin free space-nya sama dengan total space. Hampir sama lah. Klik next. Dan dia bakal melakukan proses kayak gini.
Kita tunggu aja sampai selesai. Kira-kira prosesnya 15 menitan lah. 2 hours later. Ini tips lagi buat kalian, kalau kita melakukan install ulang kayak gini, pastiin selalu nyolokin charger ke laptop. Kita kan nggak tahu nanti kalau misal tiba-tiba kehabisan baterai, install ulangnya malah gagal, laptopnya crash, kan nggak tahu, lebih baik cari aman aja lah. Nah, kalau udah selesai semua kayak gini, segera kalian cabut. Sebelum ini restart ya, segera kalian cabut flash disk, biar dia nggak ngulang lagi install dari awal. Nah, kalau udah, dia bakal restart lagi. Kita tunggu aja. Nah, udah muncul kayak gini. Kita pilih Indonesia. Nah, kita klik yes. Terus keyboard layout kita pilih US, ya nggak apa-apa. Yes. Terus ini skip aja. Ini minta dihubungkan ke jaringan Wi-Fi. Jadi kalau kalian nggak punya Wi-Fi nggak apa-apa, kita klik I don't have internet. Terus ini minta masukin akun Microsoft. Tapi kalau kalian nggak punya juga bisa klik ini kok, nggak apa-apa. Ini saya klik connect now aja, nggak apa-apa. Oh iya, tapi minta internet ya. Ya udah, nggak usah. Limited setup aja nggak apa-apa. Terus ini kasih nama buat PC kalian. Kita kasih nama saya Destio Wahyu. Udah Destio Wahyu, kita klik next. Terus password, kalau nggak mau dikasih password kosongnya aja, terus klik next. Ini udah, ini aja, terus accept. Lalu kita tunggu. 3,000 years later. Nah, ini udah selesai. Jadi ini tampilan awal dari Windows 10 yang masih kosongan. Jadi buat kalian kalau mau install itu lebih baik siapin beberapa aplikasi dulu, dan juga drivernya jangan lupa. Soalnya kalau Windows 10 kayak gini, kalau masih belum dapat Windows update, itu biasanya drivernya banyak yang nggak cocok. Kayak misal ini brightness-nya saya turunin, tapi dia nggak mau turun karena drivernya masih belum keinstall. Jadi buat kalian yang mau install Windows 10, lebih baik siapin dulu drivernya sama aplikasi-aplikasi yang biasa kalian gunain. Contohnya kayak di sini nggak ada aplikasi apa-apa selain aplikasi bawaan dari Windows 10. Jangan harap ada Microsoft Word di sini. Di Windows 10 yang Home dengan Pro pasti ada perbedaan. Perbedaan diantaranya ada 3 hal. Yang pertama ada fitur, yang kedua ada settingan update Windows, dan yang ketiga adalah sistem keamanan. Yang pertama, yang fitur. Yang fitur kalau di Home itu ada Cortana, Outlook, OneNote, Windows Hello, Mobile Device Management dengan kapasitas RAM yang dibatasi. Yang dibatasi ini hanya mencakup 128 GB. Sedangkan pada fitur Pro ini sama saja sih seperti yang Home, namun memiliki fitur-fitur tambahan yang tentunya lengkap dengan sistem keamanan, yaitu sistem keamanan device guard dan secure boot yang merupakan aplikasi eksklusif untuk Windows 10 Pro dan memastikan perangkat tidak dibajak oleh malware dan perangkat lunak yang berbahaya lainnya. Lalu yang kedua ada settingan update Windows. Pada Windows 10 Pro ada keleluasaan waktu update. Nah, waktu update-nya ini
berikan batasan penundaan hingga 35 hari lamanya. Dan yang ketiga ada sistem keamanan. Yang sistem keamanan Windows 10 Pro mempunyai Windows Defender, dilengkapi Enterprise Data Protection untuk memastikan data penting tidak jatuh ke tangan yang salah. Di sini saya akan menjelaskan tentang Windows 10 dan kesan saya menggunakan Windows 10. Windows 10 merupakan salah satu versi dari sistem operasi Windows yang dimana merupakan sistem operasi paling baru, yang tentunya sudah banyak dari laptop atau PC terbaru sudah diinstal versi tersebut. Banyak juga dari pengguna Windows telah ikut mengupgrade versi Windows-nya ke Windows 10 karena memang mereka memiliki banyak sekali fitur-fitur baru yang ditawarkan Windows tersebut. Kesan saya menggunakan Windows 10 adalah tampilannya. Tentu ini bisa dibilang subjektif, karena setiap orang mempunyai preferensi berbeda-beda mengenai hal ini. Saya pengguna yang lebih suka dengan tampilan dengan warna lembut dan tidak terlalu berwarna-warni. Windows 10 memiliki kriteria itu, membuatnya lebih enak dilihat, mengadopsi gaya desain modern, dan dibuat konsisten dengan desain dari Windows Phone membuatnya semakin familiar. Tidak perlu repot beradaptasi terlalu lama untuk bisa mengoperasikannya secara maksimal. Saya di sini akan mereview Windows 10 dari segi kelebihan maupun kekurangan. Dari segi kelebihan sendiri, Windows 10 sudah memiliki DirectX 12, di mana Windows sebelumnya yang pastinya belum memiliki DirectX 12. Karena Windows 10 ini menyupport gamer-gamer untuk bermain game dengan nyaman. Pastinya DirectX 12 ini mampu mendongkrak atau mengoptimalkan perangkat-perangkat software berat seperti game-game berat yang biasa dimainkan oleh para gamer. Selanjutnya, kelebihan Windows 10 adalah sudah memiliki sistem keamanan yang kompleks. Kita bisa melihatnya di sini. Dynamic lock setting. Nah, ini adalah sistem-sistem keamanan yang ada di Windows 10. Kita bisa menggunakan Windows Hello Face, Windows Hello Fingerprint, Windows Hello PIN, Security Key, Password, ataupun Share Password. Ini adalah komponen-komponen keamanan yang kita bisa gunakan pada Windows 10. Dan pada Windows sebelumnya, sistem-sistem seperti ini belum ada kecuali password pastinya. Yang ada di Windows 10 ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dan pastinya ini akan membuat nyaman pengguna karena akan merasa aman, datanya tidak akan tercuri maupun terbuka oleh pihak-pihak orang yang tidak bertanggung jawab. Berikutnya, akses di Windows 10 sangat mudah dan simple. Kita hanya pencet di sini dan kita akan bisa mengakses apps, dokumen, web, dan lainnya. Bisa seperti email, folder, musik, typo, foto, setting, videos. Nah, seperti ini contohnya. Kita akan mengakses melalui web tanpa menggunakan Internet Explorer seperti Google maupun Firefox. Kita tinggal di sini web _2, kita seperti biasa mencari sesuatu di mesin pencarian lainnya. Contohnya kita mencari translate dari Google, dan Indonesia, Traveloka. Maupun kita bisa mencari lainnya yang ada di mesin pencarian tanpa harus membuka sistem software mesin pencarian sendiri. Selanjutnya, di Windows 10 sudah memiliki yang namanya Microsoft Store, di mana isinya kita dapat mengunduh aplikasi-aplikasi maupun tools yang mendukung Windows 10 tersebut. Kita bisa mencarinya di sini, Store. Nah, kita bisa lihat di sini. Kita bisa mengunduh apa saja yang ada di sini.
Setelah itu kita akan membahas kekurangan Windows 10. Windows 10 sendiri merupakan Windows dengan bentuk yang belum memiliki final version, di mana harus mengupdate setiap ada updatean baru. Di sini akan berdampak pada internet para user, di mana user akan menggunakan internet yang stabil, cepat, dan tentunya tidak menguras banyak waktu untuk mengupdate. Nah, jika para user tidak memiliki internet yang cepat dan stabil, serta internetnya para user itu terbatas, maka akan sangat terkendala pastinya di pengupdatean Windows. Yang kedua, di App Store-nya itu, di Microsoft App Store-nya itu developnya belum terlalu banyak, maka dari itu bisa dikatakan semua aplikasi yang ada di Microsoft Store di Windows 10 ini belum lengkap sekali, bisa dikatakan sangat terbatas. Itu saja kekurangannya di Windows 10. Nah, saya sudah mereview kelebihan dan kekurangan yang ada di Windows 10. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Windows 10, menu Start terasa dirancang untuk PC dan juga perangkat sentuh dan dapat dikustomisasi sehingga user lebih mudah menggunakannya. Menu setting di Windows 8 tidak mudah dinavigasi. Di Windows 10, pengaturan telah dirubah menjadi panel kontrol klasik yang lebih mudah dan lebih baik daripada pengaturan PC di Windows 8. Di Windows 10 telah ada browser bawaan, tidak seperti Windows 8 yang harus menginstal browser lainnya. Di Windows Hello yang baru, Anda dapat menggunakan wajah dan sidik jari untuk membuka kunci perangkat. Perbandingan Windows 10 dengan sebelumnya. Pertama, dari segi tampilan virtual desktop dapat digabungkan jendela yang sejenis dalam satu layar. Kemudian kompatibel ke semua jenis perangkat. Segala macam bentuk aplikasi atau software dalam Windows 10 bisa dijalankan di semua jenis perangkat. Kemudian fitur-fitur lebih canggih, ada Cortana dan Continuum. Keempat, powerful buat gamer, terdapat game mode atau mode game yang menyesuaikan sumber daya CPU dan GPU. Kemudian fitur free upgrade dengan versi harus original dan berlisensi.